Tujuan pembelajaran: 1. Menentukan materi vokal yang dimilikinya. 2. Menjelaskan dan melaksanakan vokal yang baik. 3. Menyanyikan lagu sesuai pilihan sendiri dengan teknik vokal yang baik. 4. Menentukan penampilan yang baik dalam bernyanyi solo atau tunggal. 5. Melatih dan menyanyikan lagu yang sudah disiapkan improvisasinya secara solo atau tunggal. Jenis penampilan vokal solo. Bernyanyi secara solo atau tunggal adalah penampilan bernyanyi secara perorangan dengan diiringi musik atau tanpa musik. Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi. Bernyanyi sendiri dengan diiringi musik dari CD. Bernyanyi dengan band lengkap. Bernyanyi bersama-sama lebih dari 2 orang. Beberapa jenis penampilan bernyanyi. Materi vokal. 1. Warna suara. Bunyi atau suara tiap orang berbeda karena ukuran pita suara yang berbeda-beda. Dari perbedaan ini dihasilkan warna suara yang berbeda pula. Warna suara ini jika dilatih dengan teknik vokal yang benar akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Hari-hari terus berlalu. Hari-hari terus berlalu. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 2. Wilayah nada. Wilayah nada tiap orang berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimilikinya. Pengelompokan wilayah nada sesuai ambitusnya diantaranya: A. Suara anak-anak tinggi dan suara anak-anak rendah. B. Suara wanita terdiri dari sopran, yaitu suara tinggi, mezzo-sopran, suara sedang, alto, suara rendah. C. Suara pria terdiri dari tenor, suara tinggi, bariton, suara sedang, bass, suara rendah. Untuk mengetahui wilayah nada kita, silahkan cek dengan mengikuti suara keyboard yang barusan dimainkan. Jenis suara mana yang paling terjangkau atau cocok dengan nada suara kalian. Jadi, nanti kalian bisa tahu apakah suara kalian itu sopran, mezzo-sopran, atau alto untuk wanita, tenor, bariton, atau bass untuk pria. Jangan sampai kita memaksakan menyanyikan lagu dengan nada dasar yang di luar jangkauan wilayah nada yang dimiliki. Jika dipaksakan, maka suara akan terdengar sumbang, bahkan bisa merusak pita suara. Teknik vokal. Tahapan teknik vokal yang baik yang harus dipahami dan dipraktekkan oleh siswa sebelum mulai bernyanyi solo atau tunggal. 1. Sikap bernyanyi. Cara berdiri yang baik pada saat bernyanyi
A. Badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. B. Berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. C. Dada dibusungkan tapi tetap rileks. D. Pandangan lurus ke depan. E. Posisi tangan rileks di samping kiri kanan. Sikap bernyanyi yang baik bisa dilihat pada gambar nomor 3, yaitu yang paling kanan. 2. Pernafasan diafragma. Dengan menggunakan pernafasan diafragma, suara yang dihasilkan lebih bulat dan bening. Selain itu, tenggorokan kita tidak akan terasa sakit dan mudah lelah. 3. Resonansi. Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan cara menggemakkan suara, yaitu menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai pada pendengarnya. Ada 3 jenis resonansi atau tempat memantulkan sumber bunyi sesuai fungsinya, yaitu resonansi dada. Memantulkan sumber bunyi pada bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Resonansi hidung. Memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung akan menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Resonansi kepala. Memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala akan menghasilkan suara tinggi dan halus. 4. Artikulasi dan gerak mulut. Bernyanyi yang baik tidak bisa lepas dari pengucapan kata-kata yang ada pada lirik lagu dengan jelas. Gerakan mulut yang benar. 5. Frasering atau pengkalimatan. Teknik ini mengatur tentang pengelompokan kalimat, di mana vokalis dapat mengambil nafas pada setiap jeda antar kalimat sesuai dengan makna lagu. 6. Ekspresi atau mimik dan gestur. Dengan ekspresi, makna lagu akan lebih mudah diterima oleh pendengar. Penampilan. Seorang penyanyi yang profesional akan mempersiapkan penampilan mereka mulai dari baju, rambut, sepatu, riasan wajah, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar pertunjukan menyanyi mereka akan lebih indah dilihat dan berkesan. Latihan improvisasi. Latihan improvisasi sifatnya untuk memperindah lagu, agar lagu terdengar tidak membosankan dan lebih menarik. Improvisasi ini tidak dilakukan pada semua bagian lagu, hanya pada bagian-bagian tertentu saja agar bentuk lagu yang aslinya tetap jelas. Variasi lagu dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu sebagai berikut. 1. Ritmis. Perubahan dalam irama lagu, misalnya lagu yang diciptakan dengan irama pop divariasikan dengan cara dibawakan dengan iringan irama jazz atau dangdut. 2. Melodis, biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. 3. Dinamika, perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Setelah kalian menyimak video pembelajaran menyanyikan lagu secara solo atau tunggal, kerjakan tugas berikut ini. Pilihlah sebuah lagu bebas yang paling kalian hafal dan paling disukai. Kemudian, nyanyikan dengan teknik bernyanyi yang baik. Kemudian, direkam. Selamat berlatih. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.